Ya, dari semua komen yang ada, dari saudara semua yang di warga binaan, anak-anak saya dimanapun kalian berada, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dapat kesempatan lagi untuk belajar. Dan memang yang milih tema ini seorang psikiater, psikolog dari Palembang. Ya, ingat rumah. Nah, ya ternyata nggak sedikit yang khususnya warga binaan rindu bisa pulang. Oke, tunggu ya sampai akhir masa pendidikan saudara di Fakultas Universitas Kehidupan itu selesai, pasti kita pulang. Baik, kita mau belajar saat ini. Bentar, ada masalah. Bentar ya. Ada masalah rekamannya, tunggu sebentar. Ya, shalom semua. Selamat pagi, selamat siang. Kita boleh bersekutu lagi, belajar lagi. Hari ini tema kita ingat rumah. Saudara, ternyata rumah itu bukan bangunannya. Ya, di dalam beberapa bahasa ada dua kata tentang rumah. Contoh, saya tidak tahu bahasa-bahasa daerah yang lain, tapi saya mulai dengan bahasa Inggris dulu ya. Dalam bahasa Inggris, kata rumah ada dua. Ada a house dan a home. Ya, itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Jawa ada dua kata juga, griya lan panggenan. Nah, a house itu gedungnya. A home itu suasananya. Griya dalam bahasa Jawa itu bangunannya, fisiknya. Panggenan itu suasananya. Ya, jadi tidak semua rumah yang gedung, yang bangunan, batu, bambu, apa saja, itu adalah a home, adalah suasana. Enggak semuanya. A house, rumah yang fisik itu bisa dibangun dengan uang. Perhatikan ini. Makin banyak uang orang itu, maka makin kelihatan mewah rumahnya, gedungnya, dan makin kelihatan besar karena ada uang. Tapi suasana rumah atau a home, panggenan dalam bahasa Jawa tadi, itu nggak bisa dibangun dengan uang. Nggak bisa. A home atau suasana rumah yang hari ini jadi tema kita, ingat rumah, itu adalah suasana yang di dalam tempat itu, rumah itu ada papa mama, ibu bapak, ada anak-anak yang hidup dalam suasana saling mengasihi. Nah, itu a home. Ya, bahasa Indonesia cuma ada kata dua saja. Dalam bahasa Jerman sama. Ada house, ada Heim. House itu rumah, gedung, Heim itu suasana. Dalam bahasa Mandarin juga ada dua. Ada Fangze, ada Chia. Dalam bahasa Belanda juga ada dua kata. Ada huis, ada thuis. Nah, hampir semua bahasa ada dua. Cuma bahasa Indonesia cuma kata rumah. Nah, maaf ya anak-anak, maaf. Saudara, kalau semua keluarga itu punya a home, punya suasana rumah,
yang hangat, saling mengasihi, saling dikasih. Dengar, maka tidak perlu ada lembaga pemasyarakatan di dunia ini. Enggak perlu. Kenapa? Karena ketika ayah ibu, ketika papa mama tidak bisa menciptakan suasana surga di rumahnya, maka anak-anak akan cari surga di luar rumah. Nah, ketika anak-anak cari surga di luar rumah, 100% yang ditemukan anak-anak itu adalah neraka. Nah, ketika setiap manusia bertemu neraka, menikmati neraka, maaf, maka tempat berikut, kalau nggak di rumah sakit, karena perkelahian, karena kecelakaan, maaf ya nggak semuanya, tapi yang paling banyak, maka rumah itu di rutan, di LP, dan sejenisnya. Sedih ya? Maka itu semua warga binaan, anak-anak saya, papa pesan pada kalian. Sudah cukup sampai kita saja. Jangan diteruskan untuk anak-anak kita atau cucu-cucu kita cukup. Nah, Alkitab itu satu-satunya buku. Bahkan saya berkata Alkitab itu satu-satunya kitab suci agama di dunia ini. Yang bicara tentang kata pulang itu paling banyak. Pulang. Maka itu di dalam kekristenan ada istilah kalau ada orang yang meninggal, maka dalam dunia gereja semua kita berkata, oh pulang ke surga. Dan betul, pulang. Nah, saudara, kata pulang itu rumah itu tidak harus dihuni oleh pribadi-pribadi yang sedarah dan sedaging. Tidak. Ya, ini hebatnya Tuhan kita. Di mana ada kasih dan hidup saling menerima dan diterima. Perhatikan kalimat ini, walaupun tidak sedarah, tidak sedaging. Oh, kasihan ini yang di Teluk Dalam nggak bisa masuk. Oke. Sebentar ya, gimana caranya? Sebentar. Safrin? Oh, belum. Safrin, kalau misalnya dengar lewat video WA call ini bisa nggak kamu dengar? Bisa, Papa. Bisa ya? Ya udah coba ini Papa pakai WA call. Oke ya? Iya. Bateraimu masih banyak. Jadi ini saudara kita warga binaan di LP Teluk Dalam, jaringannya susah, lalu saya telepon pakai WA call. Ajak beberapa saudaramu ya ikut dengar juga. Iya, Papa. Oke, yang dari Teluk Dalam. Papa. Ya, oke ya, saya lanjutkan. Jadi tema kita yang Teluk Dalam, ingat rumah. Oke, saya ulangi lagi dikit. Jadi rumah itu tidak harus bangunannya. Ya, kalau cuma a house bangunannya itu bisa dibangun dengan uang. Tapi yang Tuhan inginkan kita itu menikmati suasana rumah, a home, suasananya itu. Nah, sebuah rumah
itu hanya ditentukan dengan dua kalimat pendek, dua kata pendek. Yaitu menerima dan diterima. Di dalam bahasa psikologi, orang yang bisa menerima siapa saja, maka orang itu rumah buat semua orang. Diterima. Wah, itu luar biasa. Oh, bagus ada tulisan ini. Saya baca ya, rumah adalah sebuah komunitas yang aman. Safe place. Di mana mereka merasakan arti keluarga yang sesungguhnya. Family value, nilai-nilai keluarga. Dan mengalami atmosfer home. Bukan sekedar house. Terima kasih. Siapa yang kirim ini? Oh, Filipus. Oke, bagus sekali ya. Jadi yang dicari oleh manusia itu a home. Suasananya. Nah, di dalam kata a home atau rumah itu ada penerimaan dan bisa menerima dan bisa diterima. Sederhana sekali. Tapi itulah rumah. Maka itu kita baca dulu ayat ini. Roma 15 ayat 7. Begitu luar biasanya Tuhan. Ya, untuk bicara rumah. Jadi bukan gedungnya, bukan bangunannya, bukan bahan-bahan bangunannya dari apa, tidak, suasananya. Ya, Roma 15 ayat 7. Oke. Roma 15 ayat 7. Oke. Oh, only Sonsi 24. Nggak apa-apa, lupa siapa kamu. Wih, dari Nabire, dari Sydney, sudah gabung. Saya baca Roma 15 ayat 7. Dan inilah rumah, a home. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, penerimaannya itu, terima kasih Rutan Pontianak Gereja Oikumene, temanya ingat rumah, ayatnya Roma 15 ayat 7. Nah, motivasi dan bentuk penerimaannya jelas untuk kemuliaan Bapa. Ya, ayat karena itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga menerima kamu demi kemuliaan Tuhan. PS, sebab itu hendaklah, naik lagi, sebab itu hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan senang hati. Sama seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Tuhan. TSI, jadi karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umatnya, hendaklah kalian juga saling menerima sesama saudara seiman supaya Tuhan dimuliakan. Nah, saudara, ini kriterianya, persyaratannya. Menerima bukan dengan motivasi yang salah. Maaf, ada orang jomblo istilahnya ya, lajang. Ya, atau ketemu seseorang. Wah, kok rasanya aku senang pada orang ini. Mungkin bisa jadi calon suamiku atau calon istriku. Lalu dia terima. Tapi motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi motivasi untuk diri sendiri. Enggak salah. Enggak salah kalau memang orang itu belum punya istri atau belum punya suami. Juga ada orang menerima seseorang, maaf, karena keluarga orang ini kaya dan dia mikir, siapa tahu kalau aku menerima dia, aku bisa dapat ini, dapat itu dari keluarga yang kaya. Maaf. Saya cuma cerita ada motivasi-motivasi ya yang tersembunyi ketika ada seorang menerima yang lain. Maka itu Roma 15 ayat 7 dengan jelas. Hendaklah kamu saling menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kamu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini contoh untuk kemuliaan Tuhan. Itu ya. Nah, warga binaan, saya tahu
maaf kalau Papa bicara ini, semua kalian yang di dalam satu sel, ini belum bicara di tempat yang besar, tapi ya satu sel dulu. Itu kebanyakan 99,99% adalah orang-orang yang saudara nggak pernah kenal sebelumnya. Ketemunya di sel itu pasti akan sulit untuk menerima satu dengan yang lain demi kemuliaan Tuhan. Maaf, karena karakter, sifat, kelakuan, maaf, bau badan, cara hidup beda semua. Tapi kalau hari ini tema kita ingat rumah. Papa berharap pada semua kalian, anak-anak saya, warga binaan dimanapun kalian berada. Jadikan sel yang gak enak itu mulai hari ini berubah sebagai a home. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Maka kalau semua kalian anak-anak yang saya kasih bisa saling menerima dalam satu sel. Maaf lagi sekali, dengan segala macam karakter, sifat, kelakuan, aroma, bau, semuanya. Maaf. Wah, sel kalian itu akan jadi a home. Surga ada di situ. Masih ingat kisah Paulus di Kisah Rasul pasal 16? Karena Injil, dia dan Silas ditangkap oleh pemerintah dan dimasukkan penjara di kota Filipi. Tapi hari itu penjara itu jadi surga. Tercatat baik ketika Paulus dan Silas dibelenggu. David, senang Bapak ketemu lagi. Hari Senin kemarin ketemu, kamu bilang peluk, oke. Hari ini kita bicara tentang ingat rumah, nak. Jadi ketika Paulus dan Silas dihukum, dimasukkan penjara di kota Filipi, mereka dibelenggu, ditulis begitu. Tapi Alkitab menulis, malam itu mereka merubah suasana penjara jadi surga. Makasih Phil. Kisah Rasul 16. Oke, mulai ayat dua-duanya, Phil. Supaya lebih jelas. Kisah Rasul 16 mulai ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Ya, dibuka baju atas. Lalu mereka dicambuk, mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali dicambuk, didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sebab buat pemerintah waktu itu, dua murid Yesus ini narapidana berat, kasusnya berat. Setelah, saya ulangi ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara, perhatikan, yang paling tengah, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Phil, coba TSI-nya. Ini loh, jadi walaupun dalam penjara, Paulus dan Silas merubah jadi a home, jadi rumah. Karena perintah itu, OBS dulu ya, karena perintah itu, kepala penjara menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam. Mungkin kalau istilah sekarang ya anak-anak, Papa bilang sel tikus. Ya, sel tikus itu semua yang pernah ada di LP tahu. Terus, saya ulangi.
Karena perintah itu kepala penjara itu menahan mereka Paulus dan Silas di kamar penjara yang paling dalam. Dan membelenggu kaki mereka pada balok pasung TSI. Karena perintah itu, maka kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke dalam ruangan yang paling dalam dan aman dalam gedung itu. Kemudian kaki mereka dipasung. Enggak salah loh. Mereka enggak ngomel, enggak nuntut, enggak maki-maki. Lihat ayat yang berikut TB-nya. Ayat berapa itu, Phil? Apa yang Paulus dan Silas buat? Ini loh. Maka itu walaupun sel penjara yang pengap, nggak enak dan macam-macam. Tapi kalau saudara bersaudara saling menerima, seperti Roma 15 ayat 7 tadi, maka sel penjara jadi surga. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Lihat dampaknya, dan orang-orang hukuman lain. Oh sebentar. Ya, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wih, luar biasa. Ayat kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Dan para tahanan lainnya pun mendengar mereka. Keren gak ini anak-anak? Walaupun kalian warga binaan gak enak sekali. PS, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Orang-orang tahanan yang lainnya pun sedang mendengarkan mereka menyanyi. TSI-nya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa serta menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Dan para tahanan yang lain ikut mendengarkan mereka. Roh Kudus, tolong semua anak-anak kami warga binaan dimanapun berada untuk menghadirkan surga dalam pujian dan doa, bukan dalam omelan dan makian. Maka sel-sel penjara yang gak enak jadi a home, jadi rumah, ada kehangatan, saling mengasihi, saling menerima, luar biasa. Oke, dari Bangko hadir. Nah ini dia. Saudara, saya masih ingat tahun 74, pasti banyak yang dengar kisah hamba Tuhan, orang Palembang asli, ya, bangsawan dari kerajaan Palembang. Singkatannya saya lupa panjangnya, KAM, Yusuf Roni, ya, itu bangsawan dari Palembang. Tahun 70-an awal secara pribadi, saudara kita ini berjumpa Yesus secara pribadi. Luar biasa. Dia diadili karena penistaan agama. Dari Palembang dia divonis, nggak tahu lupa saya berapa tahun, dan dipenjara di Kalisosok, Surabaya. Wih, gempar saudara. Serius, saya tahun 73-74 itu setiap hari Kamis kalau saya nggak salah, saya pasti hadir di penjara Kalisosok, sekarang sudah tidak ada, untuk mendengar Yusuf Roni bersaksi. Wih, saudara, nggak sampai 4 bulan berita itu meluas. Ya dulu belum ada viral sosial media, jadi agak lambat beritanya. Sampai orang-orang dari luar kota, dari provinsi lain berdatangan. Saudara tahu, kepala penjara pusing yang datang ingin mendengar kesaksian Pak Yusuf Roni membludak. Sudah pakai speaker, pakai toa, enggak, terbendung orang datang. Sampai di jalan, saya masih ingat waktu itu. Begitu hebat pekerjaan Tuhan. Lalu salah satu kalimat Pak Yusuf Roni yang saya enggak lupa. Saya lupa di kesaksian waktu apa. Jadi saudara, buat saya penjara itu neraka.
semua orang pasti setuju. Tapi saya yakin neraka pun kalau ada Yesus Kristus Tuhan itu jadi surga. Wah, orang tepuk tangan. Dan itu betul. Saudara, akhirnya kewalahan. Tahu yang terjadi. Mau nggak mau, Pak Yusuf pun dibebaskan. Karena walaupun dia dipindahkan ke penjara lain, orang akan tetap berduyun-duyun. Nah, saya masih ingat waktu itu, ya, tapi saya lupa siapa pengacaranya. Untuk kasus Pak Yusuf Roni ini cuma ada satu di antara dua. Ya udah, apa kabar, lama nggak ketemu inilah. Dipindahkan, tapi itu nggak mungkin. Atau yang kedua, dipidana mati, tapi nggak bisa, sebab dia tidak melakukan kejahatan, ya, yang harus dituntut hukuman mati. Nggak bisa. Karena tidak ada pilihan waktu itu, maka pemerintah membebaskan. Karena mau dipindah ke penjara mana, orang akan berduyun-duyun. Wih, saya masih ingat waktu itu, seru saudara. Maka itu saya hormat, respek pada Pak Yusuf Roni. Sehingga waktu kami menikah, salah satu pengkhotbah yang saya minta untuk khotbah di pernikahan saya, itu Bapak Pendeta KAM Yusuf Roni ini. Dengan adat kebesaran kerajaan Palembang warna kuning emas, Pak Yusuf Roni khotbah. Aduh, itu anugerah. Dan saya juga bersyukur dalam kesibukan saya masih diberi kesempatan Tuhan. Di hari pemakamannya, saya masih sempat hadir. Terima kasih Tuhan, ada orang hebat di Indonesia. Nah saudara, jadi walaupun di penjara, tapi kalau Tuhan hadir, itu rumah, itu surga. Maka itu warga binaan, ayo semua kita mulai hari ini membuat tempat yang gak enak pun jadi surga. Nah begitu pula Yusuf, masih ingat waktu dalam penjara? Wah, suasananya berubah. Yusuf yang di perjanjian lama. Saudara, tahun 70-an juga ada seorang narapidana kasus berat namanya Watchmeni. Ya, ini di Tiongkok penjaranya. Dia anak Tuhan. Ya, kisah hidupnya mempengaruhi sejarah dunia. Karena Injil dia dipenjarakan. Watchmeni. Ya, Watchman dia senya ne. Ya, senya ne. Maaf ini. Aduh, mudah-mudahan Facebook, Instagram bisa dengar suara saya. Ini kalau ada telepon, maaf ini. Ya, Watchmeni. Nah, saudara, dia nginjil terus. Ya, luar biasa. Ya, Instagram aman ya. Coba cek. Tuhan tolong supaya nggak terganggu. Aman? Tolong dijawab, Instagramnya aman nggak? Halo? Ada suara ya? Oke, saya lanjut. Suaranya enggak ada, Pak, Instagram. Oh, nggak ada. Nah, ini dia. Aduh, sayang sekali kalau ada telepon. Saya sudah. Oke. Sebentar. Saya keluar dulu, harus keluar ini. Kalau bentar. Maaf. Ya. Nah, Instagram yang sekarang baru ikut, ini potongan ya. Ini yang kedua.
supaya jelas. Oke, ayo yang lain gabung untuk Instagram. Nah, Watchmeni ini dimasukkan penjara karena Injil. Wah, luar biasa. Saudara, setelah sekian tahun di penjara, dia terus bersaksi. Dipindahkan ke penjara mana saja di Tiongkok, dia terus bersaksi. Enggak berhenti-berhenti. Terus nama Yesus diberitakan. Sampai banyak orang yang percaya Yesus di penjara itu. Ngeri kisahnya. Nah, dalam sejarah saya belum tahu persis, tapi ini yang tersebar. Akhirnya, karena pemerintah Tiongkok tidak bisa menghukum mati Watchmeni, karena tidak ada kesalahan yang cocok untuk hukuman mati, apa yang dia buat? Apa yang pemerintah buat? Lidahnya dipotong supaya tidak ngomong terus tentang Injil. Bayangkan. Tapi Watchmeni nggak kehabisan cara. Dia terus bersaksi dengan bahasa isyarat. Dia memberi pelukan kepada banyak orang sesama warga binaan napi. Sampai akhirnya dia meninggal di penjara. Itu kesaksian yang luar biasa. Maka itu saudara, dalam hidup ini, di tempat yang tidak enak sekalipun, kalau ada kasih, ada penerimaan, Yesus hadir, maka itu a home, itu surga. Luar biasa. Jadi hari ini saudara bersyukur. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup. Terima kasih Tuhan. Ini luar biasa. Jadi ingat rumah. Itu enggak harus rumah betul-betul rumah. Apalagi warga binaan yang terkasih. Maaf. Mungkin keluargamu, ayah ibu, kakak adik, keluarga sudah nggak bisa terima, maaf ya. Karena apa yang kita lakukan. Maka itu saya punya kalimat ini. Apa sih bedanya orang keluar dari rumah sakit dan keluar dari penjara? Beda. Kalau keluar dari rumah sakit pasti disambut. Puji Tuhan. Maaf istilah saya. Nggak jadi mati. Maka itu masih bisa pulang. Tapi kalau keluar dari penjara, maaf. Sulit diterima secara penuh. Ya karena keluarga, maaf ya, malu. Nah, maka itu saudara. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Ayo kita saling menerima satu dengan yang lain. Oke? Pasti itu adalah surga. Tadi 1 jam sebelum Zoom ini, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang namanya Hilal Hamdani. Maaf Muslim. Asli orang Sulawesi Tenggara. Berapa waktu yang lalu Tuhan pertemukan saya dengan dia. Waktu saya ngantar salah seorang guru dari Nabire mau belanja pakaian. Ya udah saya antar. Sampai satu toko, ya. Terus Hilal ini yang melayani. Nah, ketika dia melayani anak saya yang guru ini, Roh Kudus bilang, anak ini nggak punya bapak. Jadi nggak bisa berkata aku mau pulang. Sambil melayani itu anak saya pilih baju. Terus saya ngomong, maaf boleh kenal? Saya pendeta Daniel. Oh saya Hilal Pak. Oh ya Hilal. Dia kaget. Sejak kapan kamu ditinggal ayahmu? Itu pertanyaan yang dia tidak pernah
kepikir bakal ada orang yang tanya. Karena dia memang sejak kecil nggak pernah tahu siapa bapaknya. Kaget dia. Nah hari itu dia mulai panggil saya papa. Nah ya udah, terus sering kontak. Tiba-tiba tadi dia cerita yang saya tidak pernah tahu. Betapa menderitanya hidupnya sejak dia masih TK sampai SMP. Dia harus pindah-pindah rumah. Yang katanya ini omnya, ini tantenya, ini apanya. Dia sampai bingung. Betul, karena apa yang buat dia bingung, di setiap rumah yang dia tinggal sejak dia masih usia TK sampai SMP. Dia nggak dapat kasih sayang. Untuk bisa makan, dia harus kerja dulu, pagi-pagi nimba air, karena nggak ada pompa. Wah, baru tadi sejam sebelum kita mulai Zoom ini. Ya ampun. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Dia bilang saya malu. Nah, lulus SMP, nasibnya lebih bagus. Ternyata neneknya dari pihak mamanya yang ambil dia. Dan dibiayai sampai dia lulus SMA. Nah, lulus SMA, Pemprov Sulawesi Tenggara menyediakan beasiswa dan dia bisa kuliah di Jakarta. Nah, kerja itu ketemu saya. Nah, jadi dia bilang, pertama kali dalam hidup saya tahu arti kata pulang. Ketemu papa, ya papa Daniel ini. Bayangkan saudara, itu hal yang luar biasa. Terus kesaksian kemarin siang, ya saya dijemput seseorang untuk pergi ke satu tempat. Nah, namanya Hani Setiawan. Dalam perjalanan itu kami di mobil cuma berdua, saya dengan Pak Hani ini. Tiba-tiba ada telepon. Karena dia nyetir, maka di speaker. Nah, saya nggak kenal yang telepon ini siapa. Selesai telepon, saya tanya pada Pak Hani, karena Roh Kudus memberitahu saya. Dia kaget. Dia nggak percaya kalau Roh Kudus memberitahu saya bahwa anak ini nggak punya papa. Dia nggak yakin. Nggak mungkin. Masa Roh Kudus bisa berkata sejelas itu. Terima kasih Geokloan. Ya, nggak mungkin. Lalu dia telepon seseorang yang tahu masa kecilnya orang ini. Nah, kebetulan orang itu kenal saya. Nah, Pak Hani ini nekat tanya, betul, kamu nggak ngomong pada Pak Daniel tentang orang ini. Hah? Ngapain saya cerita? Karena saya tahu Pak Daniel nggak tahu kok tentang orang ini. Nah, di situ dia yakin. Akhirnya saya bilang, boleh nggak kamu telepon dia balik? Saya mau ketemu. Kaget dia. Akhirnya diturutin. Dan kebetulan saudara ini ada waktu. Saudara, akhirnya kami bertiga bertemu. Nah, waktu saya ketemu, saya cerita apa yang Tuhan katakan. Dia setengah tidak percaya. Karena bagaimana saya nggak tahu dia. Ya, dia bilang, kok bisa tahu? Saya bilang, pokoknya Tuhan Yesus lah yang baik semuanya. Saudara, waktu saya bilang, jadi dia itu dari kecil nggak tahu siapa papanya sampai hari ini. Sampai Pak Hani ini tanya, kira-kira ya, kalau kamu ketemu 3 bapak-bapak, bisa nggak kamu bayangkan yang mana papamu? Wih, saya kaget sampai ditanya seperti itu. Dia jawab, nggak tahu. Saya nggak punya gambaran sedikitpun bapak saya seperti apa. Nah, rupanya ibu kandungnya nggak sanggup pelihara. Maka anak ini sejak kecil dimasukkan panti asuhan Santo Yosef
di Cipanas, Puncak. Nah, sampai suatu hari ketika nggak tahu apa yang terjadi, mamanya berubah ambil anak ini dari panti asuhan. Tapi setelah anak ini umur sekian belas tahun, mungkin hampir umur 17 tahun. Jadi dia nggak punya hubungan batin dengan mamanya. Walaupun dia manggil mama, tapi dari kecil kan dia nggak pernah tahu. Saudara, lalu saya peluk dia, mau nggak kamu manggil papa ke saya? Diam sesaat. Dia bilang, maaf om, saya belum bisa. Kenapa? Karena dari kecil dan seumur hidup saya belum pernah memanggil kata itu dari mulut saya. Memang papa saya tidak ada. Wih, hati saya hancur betul. Ya udah, saya bilang, om gak maksa. Akhirnya kami pisah. Nih gak berapa saat, kemudian gak berapa lama. Dia balik cari saya. Saudara, dia bilang, ini loh. Saya menemukan sesuatu yang sejak kecil saya tidak pernah dapatkan ini. Hari ini saya ketemu, wih, hati saya. Nyau, Vitus, senang sekali papa kamu ada. Nah, saudara, itulah rumah. Jadi rumah itu nggak harus bangunan. Pokoknya diterima. Ayo, mulai hari ini semua kita saling menerima, saling diterima. Maka hidup ini akan luar biasa. Sungguh menyenangkan. Ya toh, ini dia. Gail, Horas. Ini cucu saya itu ikut gabung juga. Oke, kita baca Lukas pasal 14. Mulai ayat 17. Lukas 14 mulai ayat 17. Ayo, berarti mulai hari ini semua kita bisa menjadi rumah untuk siapa saja. Bahkan, lihat 3 tahun terakhir ini, kalau saya nggak salah, saudara, maaf ini ya, yang warga binaan kalau nggak sempat pakai HP, maaf saya cerita umum saja. 3 tahun terakhir ini kurang lebih, nggak tahu itu di sosial media, hampir pasti ada, tiap hari pasti ada. Kalau nggak 2 film atau 3 film pendek tentang hewan-hewan yang terlantar, hewan-hewan yang gak terurus, tapi begitu diasuh, disayangi oleh manusia. Selalu ada kata, maka hewan ini nganggap orang itu induknya. Nah, bayangkan, hewan saja kalau diterima bisa begitu sayang rumah. Bahkan, sebentar ya, maaf, bentar. Ya, ini TikToknya. Bahkan ada kisah yang luar biasa. Kalau nggak salah judulnya Wanita dan Hiu. Jadi suatu hari ada, tunggu dulu ya Phil, belum baca. Suatu hari ada seorang penyelam wanita. Ya, dia nyelam seperti biasa. Tiba-tiba dia dikagetkan. Ada hiu besar, lebih besar dari badannya, memutari dia. Nah, karena dia sudah terlatih, suka nyelam di lautan dalam, pokoknya jangan bergerak. Tapi hiu ini nggak mau pergi walaupun dia sudah mematung, sudah diam, mutar terus. Akhirnya sebagai ini dia, terima kasih Phil, cepat sekali. Akhirnya naluri ibu itu muncul, itu coba besarkan, bisa nggak ya? Oh, mana ini? Bentar. Nah, itu dia filmnya. Tunggu ya, yang di Facebook, Instagram, saya coba balik. Nah, akhirnya naluri ibu itu muncul. Jangan-jangan hiu ini minta tolong.
Nah, cuma dia nggak tahu tolongnya apa. Ternyata ada kail yang mata kail nyangkut di mulutnya. Nah, begitu wanita ini melihat mata kail itu nyangkut di mulutnya, hiu ini langsung buka mulutnya dan wanita ini cabut kailnya itu. Nah, lihat tuh. Bisa begitu sayangnya dia pada wanita ini. Dia pikir selesai. Enggak. Enggak berapa lama kemudian datang sekian banyak hiu. Wih, wanita ini ketakutan juga. Ternyata semua hiu yang datang itu ada masalah. Ada kail di mulutnya, kail di siripnya hiu itu. Lalu wanita ini mencabuti semua kail itu. Lihat tuh. Saudara bisa bayangkan ya. Hiu ganas saja begitu disayang diterima. Bisa berubah. Nah, di akhir kisah itu sekian waktu dia sering hadir di tempat yang sama. Dan yang luar biasa, setiap kali dia hadir menyelam, hiu yang pertama dia tolong pasti datang. Main dengan dia. Coba lihat itu. Bagaimana hewan buas. Lihat itu dicium oleh wanita itu bisa berubah. Nah, dari akhir cerita itu ya dia sudah mengumpulkan sekian ratus kail yang ada di hidup ikan-ikan itu. Nah, ini bukti. Ini rumah. Ya, lihat tuh, masa ada hiu yang begitu? Kan nggak mungkin, karena hiu itu biasanya binatang buas. Oke, Phil, sudah balik ya, kita balik. Nah, itulah bukti. Jadi ternyata yang butuh rumah itu nggak cuma manusia, hewan juga butuh rumah. Keren ya, maka itu ayo semua kita mulai hari ini bisa jadi rumah untuk siapa saja. Katakan amin. Asal kita mau saling menerima. Ya, tidak pilih-pilih. Kita semua saling menerima. Wah, ini luar biasa. Oke, Lukas 14 tadi mulai ayat 17. Lukas 14 mulai ayat 17. Ya. Menjelang perjamuan itu dimulai, ada pesta ini ya, ada pesta. Yesus, tuannya ini, raja itu menyuruh hambanya, mengatakan kepada para undangan, marilah makan maksudnya, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf, tamu yang diundang ini. Dia berkata gini, yang pertama berkata kepada yang punya pesta, aku telah memberi ladang, ya, aku telah membeli ladang, dan kau harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Nggak mau, pokoknya datang. Ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah, saudara, maaf ini ya, kalau kita punya pesta, lalu berapa tamu sudah datang, berarti mereka sudah bawa kado itu pasti. Lalu mereka nggak mau makan, maaf loh ya, ya senang toh, hemat, ya wajar toh, maaf. Tapi lihat yang punya pesta ini aneh. Baca ini baik-baik. Oke. Maka kembalilah hamba itu ayat 21. Dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu. Nah, ini yang saya kaget. Loh, kenapa murka? Yang diundang pesta nggak mau ikut makan sudah datang. Kenapa murka? Saudara, ini betul-betul mengejutkan. Murka. Nah, ini dia. Ini yang kita mau cari.
Kenapa dia murka? Terus berkata begini. Dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Perhatikan, ada 4 kelompok orang yang dipaksa oleh yang punya pesta untuk masuk. Wih, kenapa ini yang punya pesta bisa murka? Oke, kita lihat. 4 kelompok ya. Orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Saudara perhatikan. Pasti di sekitar kita tinggal ada 4 kelompok orang ini. Termasuk anak-anak, kalian warga binaan, pasti di sel kalian dalam penjara ada kok salah satu tempat kelompok ini. 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Jadi diundang orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Sudah datang banyak sekali. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Wih, saya itu mikir rumahnya orang ini berapa besar. Dan pestanya berapa banyak makanannya. Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh sudah diundang semua. Masih ada tempat. Lihat ayat 23. Ayo semua kita menggenapi jadi rumah untuk semua orang. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah, ini loh. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Ini yang buat saya bertobat. Karena rumahku harus penuh. TSI-nya, Phil. TSI-nya. Kemarin sore, salah seorang anak saya, saudara kalian, itu ngirimin saya sebuah video kisah nyata di jalanan kota London di Inggris. Ada pemusik jalanan yang main gitar, ya. Ternyata suatu hari dia itu nggak suka hewan peliharaan apa nggak suka. Suatu hari ada kucing yang kakinya pincang, ngikuti dia. Dia usir berkali-kali, kucing itu nggak mau pergi. Ringkas cerita dari kisah itu. Justru kucing itu yang membuat dia dapat banyak uang. Karena orang-orang yang lalu lalang melihat kucing itu pintar, nurut, kucing itu manja, kucing itu berkelakuan manis. Saudara, ini pemusik jalanan gak nyangka. Dalam tanda kutip, hidupnya dipelihara oleh kucing. Bukan dia yang pelihara kucing. Tapi kucing itu yang pelihara dia. Karena lewat kelakuan yang baik, dia manja pada tuannya. Aduh, pokoknya menyenangkan. Wih, dia sampai berkata minta maaf pada kucing itu karena pertama kamu datang aku gak suka. Itu kucing diterima, punya a home, punya rumah, ingat rumah. Lihat TSI, Lukas 14 ayat 23. Kemudian Tuhan itu berkata kepada hamba-hambanya, pergilah ke jalan-jalan raya dan jalan-jalan kecil di luar kota, desaklah. Saudara lihat, desaklah siapa saja untuk datang ke sini supaya rumah saya penuh. Wih, bayangkan. Saudara, ini hati Tuhan.
Nah, jadi hari ini kalau Pak Pendeta Jeki Misa pilih tema ingat rumah, ada banyak hal. Di rumah itu kita bisa istirahat, di rumah itu kita sembuh, di rumah itu kita kenyang, di rumah itu kita rasa aman, damai. Bukan rumah dalam gedung, nggak harus ada papa mama, hati Tuhan. Oke, ayat terakhir, ini sebelum tutup Pak Jeki Misa ngomongnya, Ibrani 13 ayat 2. Ibrani 13 ayat 2. Oi Abia, apa kabar? Selamat melayani nak. Ya. Ibrani 13 ayat 2. Ya. Oke. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah selalu untuk memberi tumpangan kepada orang-orang asing. Karena dengan melakukan hal itu, beberapa orang telah menjamu malaikat-malaikat tanpa mereka sadari. PS, jangan segan menerima di rumahmu orang-orang yang belum kalian kenal, belum dikenal. Sebab dengan melakukan yang demikian, pernah orang tanpa menyadarinya telah menerima malaikat di rumahnya. TSI, jangan segan-segan membuka pintu rumahmu bagi siapa saja yang memerlukan tumpangan. Dengan berbuat begitu, ada orang-orang yang pernah menerima malaikat-malaikat sebagai tamu di rumah mereka tanpa mereka sadari. Wah, ini luar biasa. Nah, saya akan sebelum Pak Zeki misalnya, saya akan berkata begini. Ternyata ada dua macam rumah. Satu rumah fisik, ya, misalnya ada RSS, rumah sangat sederhana, ya ada toh, itu. Ya. Biasanya tipe yang paling kecil itu tipe 21. Ya artinya cuma 3 kali 7, ada tipe 36, tergantung lah. Nah, itu rumah yang pertama, rumah fisik. Terbatas untuk bisa menggenapi Ibrani 13 ayat 2. Ya, untuk menjadi rumah buat banyak orang terbatas karena kecil. Tapi saudara, Roh Kudus mengajar saya. Ada rumah hati. Ingat rumah. Ini rumah hati. Artinya, ayo kita menerima siapa saja yang perlu rumah. Sebab di rumah hati kita ini enggak terbatas. Saya punya kalimat ini. Percaya kalau di rumah hati kita, hati saudara, hati saya, bisa menerima 2 juta orang. Bisa. Saya gedein ya. Oke, kalau saudara mau belajar, bisa terima 5 orang. Bisa tambah lagi. Nah, itu dia. Jelas ya? Oke, Jeki lanjutkan. Dan nanti kamu yang mengakhiri. Mana videonya? Keluarkan ini. Om Jekinya tidak ada. Oh, kemana dia? Ya sayang. Oke, ada yang mau nambahkan? Gale, Filipus, ayo. Ada enggak? Dengan tema ini. Mungkin dari Pak Dari mana Filipus. ayo? Dari mana? Mungkin dari Pak Filipus mungkin mau menambahkan. Ayo, tambahkan. Dari saya tidak ada, Pak. Sudah cukup. Terima kasih. Siapa ayo? Nah ini luar biasa loh. Kok kita bisa jadi rumah? Siapa? Atau ada yang mau tanya? Ya, yang di Zoom, Instagram, Facebook, TikTok. Ayo mau nulis silakan. Atau kita menikmati pujian pulang. Mungkin saya bisa masuk sedikit, Mas Filipus. Oh ya silakan Pak Barnabas. Saya tidak pakai video ya. Ya, kenapa? Puji Tuhan, saudara. Apa yang kita dengar, kalau rumah itu hanya bangunan,
dari tembok atau dari kayu, semua orang bisa. Tapi kalau rumah itu bicara tentang, saya nggak ngerti bahasa Inggris ya, tentang suasananya. Apa itu? Ahos ya, Koden? A home, a home. Ahom. Ahom Ya, ya. panggenan Maka, bahasa Jawanya. Panggenan. maka itu berpijak kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, dan anak-anak taat kepada orang tuanya, maka ahom atau suasana dalam rumah itu akan dapat dinikmati oleh siapa saja yang masuk ke dalamnya, masuk ke dalam gedung atau rumah tadi ya. Nah, saya sudah ditinggal istri saya pulang ke surga 5 tahun lebih yang lalu, dan saya tidak suka tinggal sendiri. Sementara anak-anak saya itu sudah punya rumah sendiri-sendiri, rumah secara fisik ya, di Krian, di Sidoarjo, di Kalimantan. Maka saya berpikir, untuk apa rumah yang saya bangun ini kalau saya sendiri? Maka saya memberitahu kepada orang-orang, teman-teman, siapa yang tidak punya tempat tinggal atau punya tempat tinggal tetapi tidak punya orang untuk berbagi atau untuk saling melayani, maka silahkan datang. Saya mau terima. Yang penting bisa mandiri, artinya bisa ke kamar mandi sendiri, bisa makan sendiri, dan sebagainya. Nah, saudara, lalu ada teman saya ini di Kabupaten Gresik, dia telepon, Pak Barnabas, ini ada orang sudah tua, suaminya sudah lama meninggal, dan sekarang dia tinggal sendiri. Saya tanya, maukah ikut di rumah hamba Tuhan? Ternyata orang itu mau, saudara. Lalu dibawalah Mbah Putri yang sudah sepuh ini, 80 tahun umurnya, itu datang ke rumah kami. Saudara, secara dilihat orang, saya tidak punya istri, lalu Mbah Putri tua ini tidak punya suami. Sepertinya kayaknya tidak enak. Tetapi saya terbuka. Siapa saja yang mau berkunjung, kami terima. Puji Tuhan, saudara. Maka dengan hidup dengan orang tua yang perlu dirawat ini, saya mesti berbagi kasih. Saya memberi makan kepada mereka. Kalau bukan mereka, dia. Kalau dia bisa sedikit nyapu-nyapu halaman depan, saya silakan. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting ibu boleh kami terima dan sebagai anggota. Puji Tuhan, saudara, sudah 1,5 tahun ini ibu tua ini tinggal sama saya dan kami merasakan enak. Saya menerima keuntungan begini, saudara-saudara. Kalau saya pergi pelayanan, saya tidak repot lagi untuk mengunci pintu, untuk mematikan lampu, karena Mbah tua ini dia bisa untuk tinggal sendiri. Mula-mula dia takut, tetapi sudah terlatih, akhirnya jadi baik. Nah, saudara, akhirnya masyarakat sekitar kami ini memandang, kok bisa ya Pak Barnabas itu anaknya sudah keluar semuanya, tetapi bisa merawat orang lain. Nah, saudara, sambil saya sampaikan ini, masih ada kamar kosong. Bisa 2 orang lagi. Yang penting tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya yang merawat di rumah, silakan hubungi kami dan kami akan kasih alamat. Kalau memang mau, kami akan mengadakan pembinaan secara Alkitab supaya semua orang boleh mengenal Kristus. Jadi saya buat yayasan supaya dengan yayasan ini banyak orang boleh masuk ke rumah kami dan merasakan suasana kehadiran Tuhan. Itu membuat dorongan buat kami supaya kita ini
tidak enak-enakan hidup sendiri, tetapi hidup ini harus berbagi dengan orang lain dan saling mengasihi, saling melengkapi, sehingga hadirat Tuhan itu boleh kita nikmati dalam hidup ini. Begitu Koden, Tuhan memberkati. Ya, jadi kontak ke Pak Filipus Togale ya. Kalau ada 2 orang yang sudah umur lansia perlu tempat daerah ya di Nganjuk itu. Ya, silakan. Ya, kontak Pak Filipus dan Gale. Puji Tuhan. Ya, ada lagi? Warga binaan mau ngomong sesuatu, tanya sesuatu. Caleb Ginting, Mojojua, senang sekali kamu ada juga di Zoom ini ya. Ada? Tidak ada ya? Oke, Tuhan berkati. Lagunya, Phil?